Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa dengan Kak Uli dalam ibadah IMPA online tanggal 4 Oktober 2020. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bersemangat, kita akan bernyanyi lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa pembuka akan dibawakan oleh teman kita Adra. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau beribadah pada hari ini. Berkati kami anak-anakmu agar dapat mengikuti ibadah dengan tertib. Berkati juga kakak Layan agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, marilah kita bersama-sama bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa, dilanjutkan dengan bernyanyi lagu Hello, Hello, How Are You? Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Nah adik-adik, kita akan membaca pembacaan Mazmur ya adik-adik.
Pembacaan Mazmur kita hari ini dari Mazmur 18 ayat 47 sampai 51. Dibuka Alkitabnya adik-adik ya. Pembacaan Mazmur akan dipimpin oleh teman kita Caca dan Audrey. Mazmur 18 ayat 47 sampai 51. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kezaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini akan dipimpin oleh kakak layan kita, Kak Puji. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 136 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab, kita akan mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan, kami siap untuk merenungkan, mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dipenuhi dengan hikmat dan pengetahuan, sehingga kami bisa melakukan kehendak-Mu dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Kita sama-sama buka Alkitabnya. Kita bangkit berdiri. Judul Alkitabnya adalah
Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Karena pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka, lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, dari bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12, di situ bercerita bahwa pada saat Rasul Paulus sampai di kota Efesus, nah pada saat itu Apolos sudah berada di kota Korintus. Nah, adik-adik, Apolos ini sebenarnya dia berasal dari Alexandria. Cuma dia mahir soal kitab suci. Jadi dia lebih dahulu sampai di Efesus sebelum Rasul Paulus, dan di sini dia sudah mengajarkan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi waktu Rasul Paulus sudah sampai di Efesus, kemudian orang-orang di sini belum mengenal apa sih Roh Kudus. Mereka hanya tahu bahwa Yesus adalah Mesias, tapi mereka belum menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, baptisan yang telah dilakukan oleh Apolos sebelumnya kepada orang-orang percaya di sana itu menunjukkan pertobatan. Kemudian Rasul Paulus menopangkan tangannya kepada orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Nah, pada saat Rasul Paulus menopangkan tangannya pada orang-orang percaya ini, maka
Roh Kudus turun atas mereka. Dan adik-adik, apa yang terjadi pada orang-orang yang menerima Roh Kudus ini? Mereka bisa berbahasa roh, bisa bernubuat. Bernubuat ini maksudnya bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Nah, kemudian adik-adik, selama 3 bulan Rasul Paulus di Efesus ini dia mengunjungi rumah ibadat dan mengajar dengan berani. Walaupun ada orang-orang yang keras kepala tidak mau menerima pertobatan ini, tidak mau menerima Injil atau kabar sukacita ini, tidak mau menerima firman Tuhan. Dan Rasul Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus itu selama 2 tahun adik-adik di sana. Dan adik-adik, dengan mukjizat Tuhan, bahkan dengan sapu tangan pun bisa, sapu tangan dari Rasul Paulus ini bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, bukan sapu tangan yang menyembuhkan adik-adik sebenarnya, tapi kuasa Tuhan bekerja di sana. Dan hanya Tuhan Yesus saja juru selamat kita, sumber kehidupan kita. Kemudian adik-adik, ketika Rasul Paulus juga mengadakan mukjizat sebagai bukti kebenaran firman Tuhan, dia tidak pernah juga patah semangat walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi. Jadi kesimpulannya adik-adik, Injil atau kabar sukacita atau kabar baik, firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang. Nah, Alkitab kita berbagai bahasa ya adik-adik ya. Nah, jadi semua orang berhak mendapatkan keselamatan. Nah, adik-adik di sini tentu saja ada peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus adalah di mana kita dalam melakukan firman Tuhan dimampukan apapun itu tantangannya, kita tetap memberitakan firman Tuhan. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Marilah kita merespon cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 247 ayat 1 dan 3, kita yang kecil tidak terpencil. Setelah kita bernyanyi, kita akan mendengarkan doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh teman-teman kita ya adik-adik. Jevanya nanti akan membawa doanya tentang bangsa dan negara. Geo, gereja dan pelayanannya. Selvet, keluarga, teman, guru, dan sekolah. Setelah itu dilanjutkan dengan Kak Puji dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berkati bangsa negara Indonesia. Semoga orang-orang yang di sini sehat selalu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan. Berkati KPIB Immanuel Pekanbaru, terkhusus IHMPA kelas 1 sampai dengan 3. Sekalipun kami tidak bisa bertemu secara langsung untuk beribadah, tapi kami bersyukur bisa beribadah secara online. Beri kesehatan dan jauhkan dari virus corona bagi kami dan para pelayan-Mu. Pak Pendeta, majelis, petugas ibadah, juga kakak layan yang telah setia melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih sayang dan berkat-Mu kepada keluarga kami masing-masing, kepada teman-teman kami, guru-guru kami, dan sekolah kami. Biarlah selama pandemi ini masing-masing kami tetap jadi anak-anak yang selalu taat pada protokol kesehatan. Orang tua kami pun tetap boleh bekerja dengan baik. Tuhan, tolong kasihani kami agar dapat bersekolah seperti biasa bersama teman dan guru-guru kami di gedung sekolah kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri. Tuhan Yesus, kami mohon, dengarlah doa dari anak-anak-Mu ini Tuhan yang telah bersyafaat hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu dalam suasana ini kami tidak berputus asa, tapi Engkau malah memberi kami kesempatan untuk berkumpul, saling menguatkan di dalam keluarga kami dan teman-teman kami. Dan walaupun dalam masih kondisi pandemi corona ini Tuhan, kami tetap ingin memberitakan firman-Mu, baik dalam perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu ingatkan kami untuk selalu bersemangat dan mengandalkan-Mu dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau saja yang membimbing dan sumber kehidupan kami. Sempurnakan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan membawakan persembahan kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356 ayat 1, 2, dan 3. Setelah itu adik-adik dilanjutkan dengan doa persembahan yang akan dibawakan oleh teman kita Ciko. Kita sekarang bernyanyi lagu persembahan.
Kami sudah memulai persembahan. Berkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Amin. Adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Ceria 233 ayat 1 dan 3, Yesus menginginkan daku. Setelah itu, doa penutup akan dipimpin oleh Kak Puji. Marilah kita bersama-sama bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai, membimbing dan memberkati kami. Ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal dan hingga saat ini Tuhan, kami ingin menutup ibadah kami dengan bersukacita. Karena kehidupan kami dipenuhi Roh Kudus, sehingga kami tidak perlu lagi takut untuk memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami Tuhan, jangan biarkan kami melupakan firman-Mu begitu saja. Tapi Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mewartakan firman-Mu, baik dalam perkataan perbuatan kami, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan hari ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, pesan dari kakak-kakak yang ada di sini. Adik-adik jangan lupa tetap di rumah,
Jangan bermain-main keluar rumah kalau tidak perlu karena COVID-19 masih ada. Pakai masker bila keluar rumah, rajin cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, rajin minum vitamin dan makan yang bergizi, serta cukup beristirahat. Dan yang paling utama adik-adik pesan dari Kak Uli, jangan lupa berdoa. Nah, itu pesan dari kakak ya adik-adik. Jangan lupa harus diingat. Nah adik-adik, sampai jumpa untuk ibadah selanjutnya di IMPA online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.